Gold itu semacam emas yang diberi black gold, emas hitam. Glory itu kekuasaan, kejayaan. Maka di sinilah muncul imperialisme, komunisme. Gospel itu misi keagamaan. Maka bangsa ini berkembang 6 agama. Karena India datang yang bawa Hindu Buddhanya, Arab yang bawa Islamnya, orang-orang Portugis yang bawa Katoliknya, Belanda yang bawa Protestan, Konghucu. Nah, Makassar pintu gerbang ke timur di Ternate, Ambon, Maluku, Banda, Sulawesi. Maka Belanda juga berusaha mencari rempah-rempah. Nah, benteng ini dibangun sebagai bentuk pertahanan dari laut, karena ini kan laut dulu, Ibu ya. Nah, ini benteng ini dibangun tahun 1545. 400 tahun lebih yang lalu. 1500. Oh, 1500. 45 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumapari Sikalona. Panjang sekali Makassar itu namanya. ada gelar Daeng, Ibu. Orang dihormati, dihargai, dituakan Daeng. Kebangsaannya memang Karaeng. Ya. Tanggal 18 November 1667 benteng ujung pandang dikuasai oleh POC Belanda. Jadi POC ini bukanlah negara tapi perusahaan. POC kan singkatan Frederick Hondsdienst Company atau perusahaan perdagangan Hindia Timur Belanda. Maka Belanda dengan POC-nya ingin menguasai benteng ini, tapi karena merugikan perdagangan di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan ini, maka timbul perang. Ya, mari Bu. Perang ini dibawa pimpinannya Sultan Hasanuddin. Ya, makanya Sultan Hasanuddin gelarnya ayam jantan dari timur. Ya, mari Bu kita lihat di sini dulu bentengnya ya. Ya. Jadi benteng ini kan ada 4 namanya. Benteng Ujung Pandang, Rotterdam ketika dikuasai Belanda. Jadi Rotterdam ini adalah nama kota gubernur jenderal Belanda bernama Cornelis Jenson Spilman, lahir di kota Rotterdam. Ketika dikuasai Belanda, semua bangunan Bugis Makassar dalam benteng diganti dengan bangunan Eropa. Nah, dibangunlah gereja ini gereja Protestan. Nah, sekarang jadikan aula karena Belanda membawa Kristen Protestan. Kalau gedung D ini tempat pejabatnya Belanda, di belakangnya ada rumah sakitnya Belanda. Antara kantor perdagangan, ada kantor pimpinan, dan ada juga untuk jadikan perpustakaan. Gedung M itu gudang loji, gudang rempah. Nah, O ini kantor perwakilan Sulawesi dan pernah menjadi barak oleh POC Belanda. Nah, benteng ini juga Ibu Adik namanya benteng Penyu. Karena ini seperti penyu ini kepalanya ini. Ini kepala, kakinya 2 di depan, 2 di belakang. Jadi dia ini yang mencolok ke laut ini. Ya. Artinya bahwa orang Bugis Makassar itu dikenal pelaut. Kenapa? Karena leluhur orang Bugis Makassar itu bukan hanya dalam ajaran Islam, maka banyak agama Islam dipeluk di Afrika Selatan karena jasa Syekh Yusuf. Nah, beliau diberi pahlawan nasional oleh 2 negara, bangsa Indonesia dan Afrika Selatan, dan salah satu putra terbaik adalah Syekh Yusuf dari Makassar. Nah, orang Bugis itu dikenal sampai di Singapura, Bugis Junction, Bugis Street. Orang Bugis dikenal sampai di Thailand, Makassar Street. Orang Bugis Makassar sampai dikenal di Australia. Kenapa? Karena leluhurnya dikenal pelaut. Maka diangkatlah cerita nenek moyangku seorang pelaut. Karena itu ceritanya Bugis Makassar. Karena itulah salah satu kapal warisan dunia yang dimiliki orang Bugis Makassar namanya Pinisi. Pinisika The Heritage. Ya, ini warisan pusaka dunia. Kenapa? Karena orang Bugis Makassar kalau berlayar punya prinsip, aku lebih bagus tenggelam di laut daripada aku pulang kembali tanpa ikan atau hasil. Itu motto pelaut Indonesia. Sekali layar terkembang, pantang surut biduk ke tepi. Ketika dia melaut, dia punya prinsip, dimanapun kapalku terdampar, disitulah langitku kujunjung. Atau dimana kakiku berpijak, disitulah langitku kujunjung. Maka peradaban kerajaan Sopeng, Wajo, Luwu itu dikenal sampai di Malaysia. Maka Perdana Menteri Malaysia ini, Dato' Najib bin Abdul Razak ini banyak keturunan. Makanya kedatuannya, ya di Selangor, Johor, Kedah, sampai di Kalimantan, Samarinda, itu dibawa oleh pedagang saudagar-saudagar Bugis Makassar. Nah, karena itulah Ibu Adik, ketika Belanda datang, dia ingin menguasai rempah, tapi karena merugikan perdagangan, dilawan kerajaan Makassar, namanya kerajaan Goa. Maka timbul perang, dibawa Raja Goa ke-16 yang sangat dikenal namanya sebagai ayam jantan dari timur, yaitu Sultan Hasanuddin. Dikenal the Rooster of the East of Indonesia. Sultan Hasanuddin dan prajuritnya dikenal sampai di Tanah Jawa. Kalau perjuangannya di Jawa Tengah namanya Karang Naba, melahirkan Wahyu Surosodo.
Kalau di Jawa Timur namanya Karanggalesong. Kalau Sumatera, Kalimantan, jadi hampir ada. Ya, peradaban orang Bugis Makassar yang ada di Indonesia ini atau Nusantara. Itulah sebabnya peradaban-peradaban ini berusaha dikuasai oleh Belanda. Nah, ketika benteng ini dikuasai Belanda, dijadikan pusat pemerintahan, perdagangan, dan militernya. Tapi Belanda untuk melawan kerajaan orang-orang Sulawesi Selatan diadakan politik adu domba, namanya Divide et Impera. Kenapa? Karena orang Bugis Makassar dikenal prinsip sirina pace atau sirina pese, harga diri dan kehormatan jauh lebih tinggi dari segala-galanya, Ibu. Menyangkut harga diri, mereka pantang mundur. Karena itulah Belanda takut berhadapan dengan kerajaan ini. Namun orang Belanda melihat Indonesia kan belum negara kesatuan, maka dia bujuklah kerajaan-kerajaan untuk bersekutu. Maka di setiap sudut benteng ini diberi nama bastion. Dari kata bastion atau small castle atau benteng kecil. Di kepala namanya Bastion Bugis Bone. Rajanya pro kontra itu namanya Arung Palaka. Peta Temalampa Gemena, raja yang panjang. Arung Palaka ini pernah ke Jakarta, Bu. Ya, dia menaklukkan semua Jawa di tanah Jawa, khususnya di Batavia, Jakarta. Nah, pojok depan kiri namanya Bacan, Maluku Utara, sana Buton. Di belakang ada Ambon yang ada penjara bawah tanah itu. Ada Mandarsa, inilah yang membantu Belanda. Jadi Belanda bisa kuat dalam benteng karena Belanda itu adakan konspirasi kerjasama dengan orang-orang Indonesia sendiri. Karena saat itu, Bu, belum ada namanya NKRI. Sifatnya masih Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon dan sebagainya. Maka di sinilah dibujuk kerajaan. Maka di sini pecah kekuatan tanah Bugis. Karena Bugis itu luas, Ibu. Ada Bugis Bone, Bugis Sopeng, Bugis Baco, ada Bugis Sitrap, ada Bugis seperti Bugis Pinrang, Bugis Rekam, Bugis Parepare, banyak. Bugis itu berkarakternya juga berbeda-beda. Ada karakter yang agak santun sopan, ada yang agak tinggi bahasanya. Kalau tinggi bahasanya namanya Bugis Sitrap, namanya Kurasiap. Ya, Mata Naswa, Pakai apa? Nah, Pakai ya. Kalau Bapak ini daerahnya kebangsawanan. Karena itu bangsawannya itu ada Bosoa, Bone, Sopeng, Baco. Ini kerajaan terkuat, Ibu. Makanya kalau Sulawesi Selatan itu Makassar gelarnya Sombaya Riwa, Maharaja di Raja. Bugis itu Mangkawe bertakhta di tanah Bugis dan Mampayu di tanah Luwu. Nah, kemudian Makassar menjadi kerajaan Islam, maka dia bendung gospel di Indonesia Timur. Maka rajanya kemudian bergelar Sultan. Makanya kalau Sultan Nasruddin ada nama panjangnya, Imalombasing Daeng Matawang, Karaeng Bonto Mangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pangkana. Itu gelar kebangsaan sama pangeran. Kalau orang Bugis Andi, Opu, Peta, Puang, Dato dan sebagainya. Tapi tidak semua Andi bangsanya orang Bugis, Ibu. Contohnya Andi Lau, Andi Kol, Andi Murp itu. Ya, ini tapi bisa boleh jadi. sambil jalan? Ya boleh, mari kita jalan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita beruntung sebentar. Ada pelukis tanah liat satu-satunya di dunia yang kemarin didatangi Pak Yusri Samahendra, biasa panggil Presiden dan Jenderal Pak ya akrab kalau Pak Sandiaga Uno. Bahkan kemarin 2 tahun yang lalu kami menemani namanya MNEC Multilateral Nafar CSS Komodo Makassar, itu menemani 40 jenderal dunia, Bu, yang dipimpin Ibu Panglima Ibu Veronica Suli saat itu, mempertemukan beliau karena beliau itu sudah ditawari tinggal di Amerika, Eropa nggak mau kakinya jadikan paten. Nah, kalau dia pameran di Jakarta di mana nggak bisa ketemu. Tadi ada muncul, mudah-mudahan kita bisa lihat. Kalau buka di Google ada, coba cek pelukis tanah liat Indonesia, coba cek aja. Itu tadi ada muncul. Jadi benteng penjara. dulu semacam merupakan Jadi ruang pelayanan publik. Perkantoran ya. Penjara. Perkantorannya POC Belanda, pertahanannya, pemerintahannya dan sebagainya. Kenapa hilang? Serta kanal dan port yang mengelilinginya, Makassar. Di sini juga ada beberapa bangunan yang unik seperti itu, Bu, yang kecil itu bangunannya Jepang itu. Karena Jepang kan menguasai benteng ini tahun 1942 karena Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kemudian dikuasai benteng ini selama 3 tahun sampai Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Maka kemudian benteng ini dalam proses kekacauan karena belum terbentuk suatu negara kesatuan yang utuh. Maka 1948-49 akresi militer Belanda kembali mencoba merongrong kekuatan RI, tapi sudah ada Sumpah Pemuda. Ya, mari kita lewat sini. Mudah-mudahan beliau masih ada. Ya. Jadi ini dulu semacam tempat kediaman, kantor pemerintahannya. Ya, kemudian ada rumah sakit Dirjen Kementerian yang kelola. Ini dulu semacam rumah-rumah para dokter. Kok ada mobil?
Ya ini ada beberapa, satu dua security apa semua kan. Jadi kalau hari sekolah ini ramai, ramai anak sekolah ini. Bahkan SD, SMP, TK, semua dan sebagainya. Karena itu dijadikan sarana edukasi nih, pendidikan, rekreasi dan tempat itu. Karena itu tidak boleh merusak atau merubah bentuk-bentuk tanah ini. Ya, the only one that play painting in the world. Ya. Jadi karya ini satu-satunya, boleh buka di Google siapa beliau. Ya, mari masuk. Ya, tadi. Inilah bapaknya toh. Yang itu boleh dibuka di Google itu. Masuk aja pakai sepatu aja. Pakai aja. Kotor, jangan Pakai buka enggak aja. apa-apa. Ini yang kayak kemarin sempat juga ketemu Pak Yusri beberapa. Masuk aja Bu, enggak apa-apa. Ini kan boleh juga Bu. Biasa ke istana ini. Ya, apalagi kalau Bapak dari Bugis apa, aduh. Ya, kalau pameran di luar susah sekali Bapak. Pakai aja Bapak Ibu. Pakai saja. Ngobrol aja bagaimana prosesnya. Kemudian karya ini dibikin, bahkan dilipat, digulung, kena air nggak apa-apa itu. Ini cat apa? Pakai tanah. Langsung ngobrol Pakai aja. tanah. Pakai tanah, jadi bukan cat. Oh. Kita pakai tanah. Jadi biar kena air, biar digulung dia tahan puluhan tahun. Dia sudah. Oh gitu. Ini ya tanahnya ya? Sini tanahnya. Jadi tiap daerah di selatan kita ambil tanahnya. Oh, jadi ada berapa jenis tanah? Ada 20 20 jenis tanah dicampur. yang berbeda. Oh. Jadi tiap daerah beda warna tanahnya. Ya, benar. Yang lama pengolahannya kita olah sampai 3-4 bulan. Tanahnya itu Tanahnya itu. diapain? Disaring berulang kali. Oh. Sampai hilang dia punya ini sampah kotoran. Sampai halus ya. Terus bisa dikasih air mungkin. Ya, itu ada air di sampingnya. Ada air apa? Oh nggak boleh gambar ya? Mau motret Enggak. boleh? Oh. Kemudian ini tadi bangunan Jepang yang tidak bertingkat. Ini bangunan dia, satu-satunya bangunan yang tidak bertingkat. Oh yang lain Belanda. Ya Belanda. Karena itu Belanda kan bangunannya bertingkat 203, kemudian Jepang cuma 3 bangunan. Bawahnya apa? Di ruangan. Ini jadikan pusat penelitian bahasa dan pertanian Bapak. Prajurit Pak ya. Nah kalau hari kantor ini Bapak Ibu ini yang sangat menarik karena di dalam ini ruang pengasingan Pangeran Diponegoro. Pengasinan. Iya, sampai beliau Pengasingan. meninggalkan Pak Diponegoro dimakamkan di Makassar Ibu, di belakang pasar sentral ini. 1825 sampai 1830 kan perang Jawa, perang Diponegoro. Beliau dikenal mustahar waktu kecil, Antawurio, Adipati Anom. Perang itu sangat merepotkan POC Belanda karena perang ini hampir memakan korban 200.000 jiwa. Dengan segala upaya Pak Diponegoro ingin ditangkap dengan ajak berunding. Dalam perundingan ditangkap di Magelang. Kemudian dibawa ke Batapi, Jakarta. Di Batapi dibawa ke Manado 3 tahun, 1833. Dibawa ke Makassar sampai meninggal 8 Januari 1855. Dan salah satu ruang pengasingannya ini. Ya, di dalam sini juga dijadikan perpustakaan. Cuma kalau bukan jam kantor, tidak ada yang berani karena manuskrip data-data literatur semua di dalam. Ya di sini dengan ruangan tengah. Kalau ruangan tengah tadi itu ada peluru-pelurunya Pak, ada baju besi, ada baju perang, ada keran porselin. Tapi itu boleh kalau jam kantor, karena tidak ada pun yang berani membuka selain jam kantor karena inventarisnya itu sangat luar biasa. Jadi kalau anak mahasiswa pelajar banyak yang cari ke sini, kamu tertarik coba. Ya itu, ya jadi ini Bapak Ibu, ini pernah ini penjara bawah tanah, underground. Jadi inilah biasa yang diekspos ini tempat ini oleh si Tukul. Oh, Romi Rapai Tukul Bangkai, karena ini Awana. kan eksekusi dulu Pak. Jadi bawah ini tempat eksekusi, pembantaian, pacu, tembak. Karena itu dianggap mistiknya Pak. Ya. Jadi ini, ya, Di sini. ya di bawah ini kan penjara Ibu ya. Ya. Cuma ini kan benteng Ibu sudah ditimbun sebenarnya. Karena benteng ini dulu kan parit Pak di luar. Jadi parit itu agak dalam, di apa semacam sungai ya. Nah, ketika jalanan infrastruktur dibangun itu kan otomatis tertimbun. Nah, di dalam benteng ini kalau tidak tertimbun kan tergenang air. Maka tadi itu tempat gudang-gudang itu tadi kan tidak mungkin kalau orang Belanda dengan bangunan rendah itu kan harusnya kan berapa meter turun kan. Ya makanya di dalam benteng ini banyak pusaka yang tertimbun. Keramik. Nggak diinin lagi. Pernah digali cuma ditemukan banyak tapi dikhawatirkan pondasi bangunannya bisa jebol. Maka ditutup kembali. Nah, sebagian diambil dimasukkan di ruangan tengah sekarang. Yang itu yang di bawah aula kan. Dulu kan gereja sekarang aula. Tapi itu kalau hari kerja. Tapi kalau hari libur tetap tutup. Gerejanya aktif. Dijadikan aula Bapak. Oh gitu. Artinya disewakan untuk umum. Ini kan bukan lagi Belanda kan Pak. Ya.
Jadi ini tempat ini memang biar security kalau malam di sini lewat ini berdua bertiga. Karena mereka kan itu kan menganggap ya. Nanti kita lewat ke bawah dulu. Ya. Di sini cuma dulu ada bangker turun ke belah bawah. Cuma karena sudah penuh bangunan permanen dan bangunan penduduk kan sangat dikhawatirkan kalau lubang. Jadi bisa jebol semua bangunan. Maka itu tertutup, Ibu. Ketika ditimbun benteng ini kan ditutup juga. Ya karena benteng ini diakseskan cuma satu pintu. Nah, ya seperti ini kan penjara sebenarnya, artinya penjara bawah tanah di Kerauni. Jadi ini dari jendela kita bisa lihat begini aja, penjara. Nah sekarang jadikan gudang. Kenapa Bapak Ibu dijadikan gudang? Karena ketika diekspos viral di media sosial, televisi, itu anak sekolah kalau datang Pak pada kumpul di sini, sampai cerita pulang ke rumah, kaget orang tua, loh kok masuk benteng dapat cerita ini? Orang tua protes ke sekolah, sekolah protes ke sini, di sini tutup Pak. Karena merusak edukasi pendidikannya. Ya. Mari silakan. Ya. Jadi ini pintu masuknya semua sekarang kan sudah dijadikan gudang Pak ya. Jadi ini pernah terekspos dalam uji nyali UK. Oh ya. Final itu namanya Masa? The Jail, The Prison Underground, penjara bawah tanah, kebetulan tanah di atas doang kan. Ya, jadi itu ceritanya, tapi kan itu tidak diceritain lagi lebih jauh kan. Ya karena itu kan orang berkunjung ke sini ya. Nanti kita lihat meriam dari situ. Ya. Ya, simbol lion. Lion kan simbolnya Belanda. Ya. Jadi ini ya, jadi bangunan dalam benteng ini kan masih bangunan Belanda, kecuali tadi saat itu bangunan Jepang. Ada 16 bangunan, satu dibangun Jepang, 15 dibangun Belanda. Jadi sebenarnya Belanda itu hanya mengganti bangunan di dalam. Karena dulu bangunan Bugis Makassar, rumah panggung Pak. Karena tempatnya prajurit kerajaan, kebangsawanan. Tapi akhirnya Belanda itu merubah. Jadi seakan-akan ya, yang ini ada Bu, seperti peluru-peluru. Kemudian itu ya. Ini meriam, diklaim ini meriamnya Makassar. Karena tidak ada stempel ini bikin ulang Bapak ya. Jadi bukan asli. 10 tahun dibikin. Stanya, tidak ada stanya Pak. Ya cuma untuk memadukan suatu peradaban tentang Belanda dan Makassar, maka dibikin stanya VOC. Nah, ini sebenarnya yang jadikan saran edukasi untuk anak sekolah. Ya, ini sebenarnya sih pernah mau diminta ketika liburan, cuma kan tidak ada yang berani Oke, makasih ya. Jadi Rotterdam ini adalah nama kota Gubernur Jenderal Belanda bernama Cornelis Jenson Spulman. Jadi benteng ini memang bangunannya Belanda, tapi bentengnya Kerajaan Makassar. Tapi benteng ini hanya dari salah satu dari 15 benteng kerajaan itu ya. Karena Makassar ini membangun 15 benteng. Cuma 14 benteng itu diratakan tanah oleh Belanda ketika Makassar berhasil ditundukkan dalam perang terbuka di Somboopu. Jadi benteng utama dulu ada namanya Somboopu Bu. Itu bisa dikunjungi dengan rumah-rumah adatnya. Ya cuma tinggal puing-puing karena dihancurkan Belanda, istananya dihancurkan. Kan Makassar ada istana. Kalau di Bugis Bu ya, kan Makassar ada Bala Lumpua. Ada itu kalau di Sopeng itu ada juga itu rumah yang bertiang 100 Pak ya, 99 tiang itu Pak. Yang di di batu-batu. Nah, aja di belakang itu Pak. Kemudian ada di Bone itu rumah museum yang jadikan bola soba kebangsawanan dulu. Jadi Sulawesi City masih ada kerajaannya Bu. Cuma sistem kerajaan ini kan masih republik kan. Artinya bahwa kita bangsa Indonesia itu kan hanya 2 daerah istimewa, Yogyakarta dan Serambi Mereka Aceh. Tapi setiap tahun mereka melestarikan upacara-upacara kesultanan kerajaan. Maka di Makassar itu dikeluarkan mahkota istananya. Itu bisa dikunjungi Bapak. Sungguh Minasa. Yang ada istana namanya Bala Lumpua. Di sana bisa lihat asli pusaka. Pusaka dari badik, senjata, tombak, bajunya dan sebagainya. Karena semua bendanya tidak boleh dikeluarkan dalam istana. Ya. Gerimis Pak. Nggih. Ya. Udah jalan lagi? Iya. Ya, kini kan tinggal lihat-lihat doang Ibu ya. Ya. Nah, kalau Ibu bapaknya mau masuk museum bisa, kan rumah-rumah adat aja begitu kan. Ya tergantung kalau banyak waktu, cuma rumah-rumah adat aja. Kita aja naik di sini Bu ya, baru naik ke situ ya. Kita keliling ya. Ya, oke baik. Duku Utara yang tepat. Nah, pengasingan sini Bu ya. Ya, Penegoro. Cuma berapa bulan dibawa ke belakang itu. Karena beliau kan bukan tahanan Bu ya, semacam tawanan dia. Karena beliau tidak boleh diperlakukan sebagaimana layaknya tahanan biasa. Nah, ini mati lampu kosong gini, jadi nggak bisa ya semacam ini aja doang ya. Artinya itu agak gelap juga Bu ya.
Ini ruang tahanan Pangpergoro pertama. Cuma berapa bulan akhirnya beliau dibawa di tempat lain Ibu ya. Ini jadi apa sekarang? Itu tetap dilestarikan Ibu ya. Jualan Ada koperasi penitipan gitu. barang itu. Ya, oke kita lihat dari atas sini Ibu ya. Ya, inilah kita lihat di kepala. Kanannya dulu kita lihat sebentar aja ya. Nanti kita kalau hujan masuk di sini aja. Tuh lihatnya cakep. Ya ini kepala kaki depan. Ini kan seperti kaki Bu ya, kaki depan kiri. Tadi itu kita lihat itu menonjol keluar itu kepala. Kan ini kaki. Nah inilah parit-parit buatan. Ya ini. Lukisan apa yang dibeli tadi? Masjid. Masjid Kubah? Mm-mm. Oh itu. Oh yang dipajang itu? Mm-mm. Berapaan itu dikasih Bapak tadi? 4. Oh lumayan. 400. Yang murah itu. Baik. Nah ini Bu, ini kan dulu parit benaran, tapi ini kan percontohan aja doang ini, makanya agak kotor Ibu ya. Persoalannya susah pembebasan lahan di sepanjang Menteng ini kan, karena sudah banyak pemukiman penduduk. Dulunya di sini paritnya agak luas sampai keluar Ibu ya. Jadi kapal langsung membawa rempah-rempah ke gudang ini, kan gudang ini dulu. Makanya Belanda dia jebol benteng di belakang supaya kapalnya bisa merapat. Nah, 10 tahun yang lalu pemerintah kan berhasil pindahkan karena memperindak Bu ya. Sesama pemerintah itu bisa dipindahkan. Itu yang turun ke bawah itu. Ya. Jadi dia jebol supaya kapal bisa mendekat, dia drop barang-barang di sini. Karena ini dulu gudang Pak, gudang loji namanya, gudang rempah kan. Ya. Batu-batu sebagai alat berburu saat itu banyak ditemukan di Sulawesi Selatan itu, daerah Maros dan Pantuk. Jadi kalau ada waktunya dia ada di sini Pak, lihat itu beberapa sejarah kalau datang dalam berburu saat itu seperti ya Maros Pantuk itu. Ini kan sama-sama. Ini mahkota Kerajaan Makassar, tapi ini replika. Aslinya itu disimpan istananya. Ya istananya itu yang di Suminasa yang 7 km arah selatan. Itu replika. Ya, artinya pusaka-pusaka kerajaan itu kan kerajaannya kan tidak mau mengeluarkan. Ya makanya jadi duplikatkan kan. Ya karena pusaka aslinya itu disimpan dalam istana. Ya namanya Salokoa ini. Kalau aslinya itu emas murni 1360 gram, 250 intan permata. Tapi itu hanya sekali setahun dikeluarkan Pak. Nggak boleh dikeluarkan kecuali dalam acara kesultanan. Namanya Cera Kalompua, mensucikan benda-benda pusaka Kerajaan Makassar. Ya. Mana pegangnya? Kak, gantian Kak. Inilah masjid kedua dibangun 1603. Kedua itu pertama di Makassar, kedua ada di Palopo. Jadi itu peradaban Islam mulai masuk, maka berkelar raja-rajanya sultan. Ya, Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin dan sebagainya. Nah, beberapa peninggalan senjata POC Belanda, kemudian pedang, samurai, ya itu pistol. Tapi pistol itu ditembak satu-satu dulu. Namanya Degang of the Wetmi, senjata tunggu saya. Karena mau menembak itu diisi lagi pelurunya membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau musuh tidak kena, musuh masih bisa lari, nggak bisa didor-dor gitu. Karena belum senjata otomatis. Dia habisin orang semua musuh ke depan. Ini tenunan yang dikenal itu kartun kapas. Ya, kalau ini miniatur rumah adatnya orang Makassar.
Dari kenal Balak, Longkoa, kemudian ada orang Modis. Ini orang-orang Budis punya. Nah, Budis bola. Ini semacam kain-kain ya, kainnya orang Budis, orang Toraja. Ini kalau Toraja punya rumah-rumah adat namanya Tongkonan. Jadi itu Toraja unik dia karena dia melestarikan kepercayaan nenek moyang namanya agama animisme. Ya makanya ya kuburannya juga mereka kubur-kubur di batu-batu di gunung-gunung masyarakat Toraja itu. Jadi Toraja itu menyembelih banyak babi kerbau kalau acara kematiannya namanya upacara musolo. Dia kubur di gunung-gunung di dalam bebatuan 2-3 tahunan dia ganti pakaiannya namanya manene yang biasa viral di media sosial itu. Jadi kacamata pakaian diganti seperti orang yang hidup tengkorak belulang dan sebagainya. Makanya orang Toraja menghabiskan uang kalau pesta kematian. Ya karena itulah orang Toraja hidup untuk mati. Kalau orang Bugis Makassar hidup untuk kawin. Karena pesta perkawinannya mahal, wama panainya, wama pacina dan sebagainya. Yang diisi bosara sampai ada yang lamaran sampai miliar rupiah. Kalau upacara-upacara kebangsawanan itu, bang tidak bagus kerja, jam 9 itu uju mati. Bagusnya mulai itu hidup jam 11, jam 12, kemudian bagus sore hari. Iya, Araba, Kamis. Namanya Mapadendang. Jadi ada lagunya Mapadendang, Makacapi, Makelong-kelong. Nah, disinilah budaya dulu diakrabkan. Karena dulu kan tidak ada handphone, tidak ada televisi. Jadi bagaimana itu masyarakat bisa di putra-putri mereka juga diperkenalkan, termasuk juga pertemuan jodoh di sini sebenarnya. Pertemuan jodoh, kemudian itu. Tapi seiring berkembangnya waktu ini kan semakin kurang yang melaksanakan karena kalau kita sekarang tanya bapak, ayo kita bisa nanti perkenalkan keluarga ini, biasa dibilang kasih aja nomor WhatsApp masih asli. Kayu ulin Makanya yang ini di tinggal atas. dapatkan di Kalimantan. Kalau Sulawesi kan ebony ada, kayu hitam ada, kayu melalui suatu sketsa atau gambar. Jadi orang sini langsung membuat kapal, mempunyai keahlian sendiri. Dia bengkokkan kayu dan pasak dan sebagainya. Ini yang membuat leluhur Bugis Makassar terangkat dalam cerita nenek moyangku pelaut. Kapal ini banyak diorder, dipesan dari Manchester, berani menyeberangi 7 laut, 7 samudra. Makanya Bugis Makassar itu dikenal sampai Madagaskar, Australia, Afrika dan sebagainya. 7 layar juga menyatakan dalam Al-Fatihah ada 7 ayat. Ya, 2 tiang ini mencerminkan pelaut dengan kapalnya nakoda disatukan. Tapi juga bermakna bahwa dalam kalimat syahadat itu ada 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian orang Bugis Makassar dulu untuk mengetahui arah dituju pelajari dunia doang. Ukurannya itu puluhan meter itu. Sampai dilengkapi dengan kru-kru, ya bagang-bagang atau bubuh nangkap ikan. Kasih kargo. Jadi namanya Kan ini sama sama ini. Beda deh. Indonesia mana ini? Indonesia kan luas, gede banget ini. Ya. Jadi ada daerah Bugis ini Sopeng, Wajo, Sitrap, Sengkang, Rapang ya. Kalau ini Makassar Bugis Toraja. Ya, ada Watar Sopeng, Watar Bon dan Ini sebagainya. danaunya kemarin tuh. Udah ke sana Pak ya? Kemarin sudah. Oh, dari oh iya.